不自量力。道友推前来，刚修真国的正派之宝，马的状态越来越差了。请问碧阁此次拍卖，不行的，走不了了。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa ya, untuk hari Senin kita akan melanjutkan spoiler dari Babang Wanglin. Jadi, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam spoilernya. Dan sekali lagi perlu diingatkan, ini adalah spoiler. Setelah tibanya di tempat acara pelelangan, dengan jalan yang begitu sangatlah santai serta memperlihatkan keganasan dari Wanglin, seketika ruangan tersebut menjadi begitu sangatlah dingin, membuat seluruh para tamu yang berada di sana mempertanyakan siapa mereka ini. Lalu seorang penjual bernama Sulo yang sedang berbicara melihat ke arah Wanglin dan langsunglah menghampirinya, yang ternyata dia adalah orang yang akanlah menjual pil kepada Wanglin. Lalu dia pun memberi hormat dan mengajak Wanglin ke lantai 3. Para pembudidaya yang melihat itu sangatlah begitu terkejut dengan keberadaan kelompok dari Wanglin. Setelah itu, Sulo pergi ke lantai 2 dengan keringat sekujur tubuhnya. Di lantai 2, dia berada depan ruangan dan berkata inginlah membawa pesan kepada leluhur. Setelah memberikan pesan tersebut, dia kembali untuklah berbicara dengan yang lain dan menghindari pertanyaan tentang Wanglin. Pada saat ini juga, jauh di luar kota pemberontak iblis, terlihat seorang laki-laki tua sedanglah berkultivasi di dalam gua bawah tanah. Saat dia membuka matanya, dia melihat sebuah gambar wanita yang begitu cantik serta mengatakan sesuatu sebelum kembali menghilang. Yang ternyata lelaki tua tersebut adalah pembudidaya dengan kura-kura yang pernah bertemu dengan Wanglin untuk kedua kalinya. Selagi menunggu pelelangan dimulai, Wanglin menghabiskan waktunya berbicara dengan Li Muan. Sedangkan untuk Lu Fei dan juga Tie Yan kembali berkultivasi setelah mendapatkan beberapa arahan dari Wanglin. Dan ini juga membuat mereka semakin yakin untuklah membentuk jiwa mereka sendiri. Akan tetapi, tiba-tiba ada perasaan ilahi dari ruangan di sebelah membuat Lu Fei dan juga Xie Yan menyebarkan akal ilahinya. Dan tak lama setelah itu, seseorang pembudidaya dari ruangan tersebut berjalan ke ruangan Wanglin dengan raut wajah yang begitu marah. Namun saat dia memasuki ruangan Wanglin, dia pun langsunglah ketakutan setelah melihat sosoknya guys. Dan jiwa baru lahirnya hampirlah hancur, dia pun langsung meminta maaf atas kesalahannya. Untuk Wanglin yang melihatnya pun hanya merenung dan merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Setelahnya terdengarlah suara tawa laki-laki tua yang berjalan ke ruangan Wanglin dan berkata kalau dia datang untuklah melihat Wanglin sebagai sesama kultivator formasi jiwa. Dan di saat dia berbicara, tirai ruangan terbuka dengan sendirinya, membuat Lu Fei dan juga Tie Yan langsunglah waspada. Namun Wanglin langsung mempersilakan lelaki tua tersebut untuklah duduk berbicara dengannya. Lalu pria tua tersebut langsunglah bertanya tentang Wanglin tentang benang api yang dia dapat pada saat itu. Mendengar itu ya, Wanglin sedikit terkejut karena untuk lelaki tua satu ini bisa mengenalinya. Padahal waktu itu dirinya mengenakan topi jerami. Seharusnya tidak akan ada yang tahu tentang identitasnya ya. Lalu Wanglin membalas kalau dia hanya mendapatkan sedikit saja. Lantas ya untuk pria tua ini tidak begitu percaya kepadanya dan menjawabnya kalau dia juga sama. Dan saat kembali ke sana, dia menemukan benang leluhur yang telah tumbuh. Selagi mereka berbicara satu sama lain, acara pelelangan akhirnya dimulai dan di saat itulah pria tua ini bertanya apakah dia pernah melihat Wanglin sebelumnya karena dia merasa tidak yakin dengan pertemuannya di luar Chaotic Broken Star. Mendengar itu ya, Wanglin hanya tersenyum saja kepadanya, lalu dia pun melambaikan tangannya ke arah pria yang marah tadi. Pria itu pun merasa lega dan memberikan salam kepada mereka berdua. Di saat itu juga, Wanglin langsunglah mengenali siapa pria yang sebelumnya marah-marah kepadanya, yang ternyata itu adalah Ciu Shiping yang sebelumnya pernah bertemu dengan Wanglin dan juga menjadi bawahannya guys. Setelah beberapa petunjuk yang diberikan oleh Wanglin,
Ciu Shiping juga langsunglah menyadarinya. Begitu juga dengan pria tua tersebut pernah bertemu dengan Wang Lin. Disinilah mereka berdua langsunglah berkomunikasi dengan Wang Lin menggunakan komunikasi batin. Dan mereka berdua mempertanyakan kepada Wang Lin apa yang dia butuhkan di pelelangan ini. Wang Lin langsunglah menjawab dia sangatlah membutuhkan resep pil peringkat 6. Tetapi sayangnya mereka berdua juga sangatlah menginginkan resep tersebut. Namun jika Wang Lin memaksa untuklah mendapatinya, dia bisa untuklah menjual kepada Wang Lin. Dan Wang Lin sama sekali tidak mempermasalahkannya. Karena jika dia tidak mendapati resep pil tersebut, maka dia hanya perlu mencurinya dan juga membuat salinannya. Mendengar itu ya, pria tua tersebut hanya tertawa kecil saja. Singkatnya, resep pil peringkat 6 akhirnya muncul. Dan seketika banyak sekali orang yang langsunglah melontarkan tawarannya masing-masing. Dan saat ini sudah melebihi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Setelah mengetahui harga tawaran mencapai lebih dari 10.000 batu roh, membuat Wang Lin berpikir lagi. Walaupun dia bisa menukarkan giok surgawinya, namun karena kepribadiannya, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Karena baginya ini sungguhlah merugikan. Alhasil, dia pun mengeluarkan ukiran kayu yang berisikan domain waktu dan ada beberapa urat darah di dalamnya dan melemparkannya ke atas panggung serta berkata, dia akanlah menawar dengan ukiran kayu tersebut. Lalu Zulo langsung memberikannya kepada para penilaian harta karun. Lelaki tua yang melihat itu pun sangatlah terkejut dengan isi dari ukiran kayu milik Wang Lin. Dan dia pun langsung bertanya, apakah Wang Lin menggunakan teknik sekte Sui Yu? Mendengar itu, Wang Lin juga terkejut karena lelaki tua ini ternyata mengetahuinya. Lalu, para penilai harta karun ini juga berkata, kalau ukiran tersebut hanya dihargai 5.000 batu roh saja. Sontak, untuk Wang Lin langsunglah begitu kesal karena seharusnya harganya ini bisa lebih mahal lagi. Alhasil, Wang Lin berencana untuklah pergi. Namun tiba-tiba ada seorang gadis datang membawa sebuah giok ungu. Dan lelaki tua ini berkata kalau dia akanlah membeli ukiran tersebut dengan giok ungu yang berharga 20.000 batu roh. Mendengar itu ya, Wang Lin langsunglah menawar dengan harga tersebut. Namun sayangnya tawarannya langsunglah dinaikkan lagi menjadi 30.000 batu roh. Lantas, Wang Lin pun menjadi begitu sangatlah kesal dan dia langsunglah kembali ke penginapan. Setibanya di penginapan, Limuan berusaha untuklah menenangkan Wang Lin untuk tidak memikirkan pil tersebut. Sayangnya ya, untuk Wang Lin dia telah berjanji serta bertekad untuklah mendapati pil tersebut karena dia juga inginlah melihat Limuan benar-benar sembuh. Lalu dia menyuruh Lu Fei dan juga Tian untuklah menjaga Limuan. Dan singkatnya dia pun pergi dari penginapan dan bertemu dengan orang yang telah berhasil mendapati resep pil peringkat 6 tersebut. Yang tak lain si gadis yang sebelumnya. Dan Wang Lin pun mempertanyakan apa yang ia mau darinya. Tetapi secara tiba-tiba seorang pria tua di sampingnya langsunglah maju selangkah, membuat Wang Lin sedikitlah risih karena untuk pria tua tersebut sudah mempersiapkan serangan kepadanya. Tanpa babi bu, pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi. Sayangnya untuk pria tua ini tidak bisa untuklah menghadapi Wang Lin. Lalu Wang Lin kembali mempertanyakan kepada gadis tersebut apa yang dia inginkan kepada dirinya. Gadis tersebut pun berkata kalau dia memerlukan bantuan Wang Lin untuklah mencari ayahnya yang masuk ke dalam makam abadi 20 tahun yang lalu dan belum kembali sama sekali. Dan dikatakan tempat tersebut merupakan salah satu tempat paling berbahaya di Suzaku. Sayangnya Wang Lin yang tidak memiliki banyak waktu, dia langsunglah menolaknya dan melemparkan giok ungu sebagai bayaran dari menyalin resep pil tersebut. Dan dengan cepat dia pun langsunglah menghilang. Mendengar itu membuat gadis tersebut menjadi begitu putus asa. Lalu untuk Wang Lin, dia langsung membaca deskripsi resep pil peringkat 6 yang dimana pil tersebut memiliki kegunaan untuklah menyerap energi langit dan bumi dengan cepat dan hanya bisa digunakan 100 tahun sekali saja.
Dan jika melanggarnya, maka tubuh orang tersebut akanlah menjadi kristal dan setelah dimurnikan, akanlah menjadi tiruan dari pil tersebut dengan kualitas yang terbaik. Maksudnya itu, jika nantinya Limuan benar-benar gagal guys, maka tubuhnya ini akanlah menjadi sebuah kristal dan kristal tersebut akan bisa dimurnikan menjadi sebuah pil dan pil tersebutlah memiliki kualitas yang terbaik. Namun jika berhasil, ya sudah pasti Limuan akanlah menerobos ke ranah Nesken Soul. Mendengar dari penjelasan tersebutlah Wang Lin langsung terkejut. Karena untuk pembuatan pil ini bisa dikatakan sangatlah beresiko serta beberapa bahannya cukuplah sulit untuk dicari. Setelah membacanya, dia pun langsunglah kembali ke penginapan. Sesingkatnya, 10 hari telah berlalu. Lu Fei dan juga Tie Yan kembali melanjutkan kultivasi mereka masing-masing. Sedangkan Wang Lin seperti biasa kembali merawat Limuan. Begitu juga dengan Limuan mempelajari resep pil peringkat ke-6 dan mencari pengganti bahan yang telah punah dengan bantuan dari Sekte Awan dan dibantu oleh Ouyang Zi. Singkatnya, 2 tahun pun telah berlalu, namun dari 138 bahan yang telah dikumpulkan, hanya tersisa 3 sajalah yang belum ditemukan sama sekali. Bahkan untuk penggantinya saja itu sangatlah sulit untuk dicari. Maka dari itulah di awal-awal Wang Lin sampai saksik sok. Dan perawatan yang dilakukan oleh Wang Lin masih tidak bisa membuat Limuan menghindari siklus kehidupannya guys. Sebetulnya guys, kalau kata kasarnya, Limuan telah meninggal dunia. Dia masih bisa bertahan sampai sekarang ini dikarenakan ada menara pagoda milik dari Zoe. Kita harus tahu ya, manfaat dari menara pagoda Zoe ini, yaitu bisa menghentikan siklus kehidupan dari seseorang. Atau lebih tepatnya, memperlambat umur kalian, seperti kayak bahan pengawet ya. Namun kita sudah tahu, dengan menara pagoda saja itu masihlah belum cukup guys. Dan malam pun tiba, dengan hujan yang begitu sangatlah deras, Wang Lin menatap ke arah langit dengan perasaan yang begitu sedih karena tubuh dari Limuan semakin melemah dan melemah. Dan untuk kedua kalinya, Wang Lin benar-benar merasa begitu putus asa. Dia tidak terima kalau dirinya ini akanlah kehilangan orang yang disayangi untuk kedua kalinya. Dan dia pun langsung meminum beberapa anggur yang membuat dia teringat dengan kenangan masa lalunya saat bersama Danyu. Tak lama setelah itu juga terdengarlah suara keras dari ruangan Ouyang Zi yang saat ini bergegas keluar dengan batu giok di tangannya dan menemui Wang Lin dan berkata kalau dia telah menemukan ketiga bahan penggantinya. Namun Sekte Yuntin hanya memiliki 4 dari bahan yang dibutuhkan dan bahan yang tersisa hanya ada di negara peringkat keempat saja. Setelah mendengar itu, Wang Lin segera memindai batu giok tersebut dan langsunglah menghampalnya. Dia juga langsunglah bergegas mencari bahan tersebut. Dan singkatnya, 7 bulan telah berlalu. Wang Lin kembali dengan kelelahan dan berhasil mendapatkan semua bahan yang dibutuhkan. Dan selama 7 bulan tersebutlah, Wang Lin telah melewati bahaya yang begitu sangatlah banyak dari kultivator yang memiliki domain lupa dan seorang kultivator yang kekuatannya sedikitlah di atas Red Butterfly. Namun setidaknya, Wang Lin telah berhasil mendapati semua bahan yang telah dibutuhkan. Dan yang tersisa yaitu tergantung kepada Limuan apakah dia ini bisa memurnikan semua bahan ini menjadi satu pil. Dan kita akanlah mengetahui untuk kelanjutannya nanti ya guys. Karena untuk pemurnian pilnya ini cukuplah begitu panjang. Alasannya tubuh dari Limuan sudah makin melemah. Dan juga ini adalah pil peringkat ke-6, sudah pasti untuk memurnikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan tenaga yang begitu banyak, serta juga perlu namanya hati-hati. Dan ketiga syarat tersebut juga berpengaruh. Jika nantinya gagal, maka semua bahan ini akanlah benar-benar hancur. Dan bisa dikatakan ini adalah rencana yang begitu sangatlah beresiko dan hanya bisa dilakukan sekali saja.
Karena ya untuk mencari 138 bahan saja membutuhkan 2 tahun. Dan juga bahannya ini sangatlah terbatas. Wah, sebenarnya sih Mimin penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.